Mau menyerah Malaysia tiba-tiba ajukan syarat berdamai dengan Indonesia. Anwar Ibrahim ingin jaminan hidup. Urban elite normally talks about institutional reform. Fair, I think this is critical. But we tend to forget the fact that the poor, underprivileged, urban poor, rural poor, will still be dependent on some sort of affirmative action and government support. And this has been somewhat less than what it is then we suffer process. We want because Dr. Mahathir as a separate agenda of forming this unity government with him and that failed and is unable to fight for his cause. We thought because of legitimacy and because of the fragility of the government, not able to act decisively. The numbers can only grow it. Death rate is probably one of the highest in the world. That should be seen to be a failure to address and showing a concern for the plight of the government. In a series of meetings, even the small group meetings representing the village and the government deal with these issues. Of course, we are not expected to agree on all the minor points, but it is the fundamental issue of the economic policy that we prepare at the same time should be not concern. In our meeting, we put a frame of a commitment to continue strengthening mutually beneficial relation between our two countries. First, Indonesia also welcomes the framework for negotiation of Tier 3 alignment agreed by the two countries. Our technical team have started negotiation. We encourage the negotiation to speedily achieve concrete results. Tanda-tanda akan adanya perdamaian Indonesia-Malaysia mulai terlihat. Konflik Indonesia-Malaysia hanya dapat diakhiri melalui diplomasi, kata PM Malaysia Anwar Ibrahim dalam sebuah wawancara. Kami tidak memulai perang ini, tapi kami harus mengakhirinya, kata Anwar Ibrahim dalam sebuah wawancara pada Kamis. Perang akan memiliki pertumbuhan darah, akan ada pertempuran, tetapi itu hanya bisa diakhiri dengan diplomasi, kata Anwar Ibrahim. Anwar menegaskan bahwa negosiasi antara Malaysia dan Indonesia pasti akan terjadi dan mencatat bahwa apapun bentuk negosiasinya itu harus adil untuk Malaysia. Adalah hal yang hanya bisa dicapai di meja perundingan. Kami ingin semuanya kembali seperti semula. Tapi Indonesia tampaknya tidak menginginkan itu, kata Anwar. Anwar Ibrahim juga menyebutkan kesepakatan untuk memastikan keamanan bagi Malaysia. Menurut PM Malaysia, perjanjian ini akan ditandatangani oleh Malaysia dengan mitra tetapi bukan Indonesia. PM Malaysia menekankan bahwa salah satu prasyarat bagi Malaysia untuk melanjutkan negosiasi dengan Indonesia adalah bahwa tentara Malaysia yang menyerah harus memiliki jaminan hidup. Rusia mengumumkan bahwa total lebih dari 2.400 tentara Malaysia yang bercokol di perbatasan telah menyerah. Yang paling penting bagi saya adalah menyelamatkan nyawa warga sipil dan tentara, kata Anwar Ibrahim. Program wawancara juga mencakup percakapan dengan Wan Azizah Wan Ismail, istri Anwar Ibrahim. Wan Azizah mengatakan bahwa selama beberapa bulan ini dia tak bisa melihat suaminya. Wan Azizah menekankan bahwa konflik Indonesia-Malaysia tidak mengubah kepribadian Anwar Ibrahim karena suaminya selalu menjadi pria yang dapat diandalkan. Komentar baru Anwar Ibrahim datang ketika negosiasi antara Indonesia dan Malaysia hampir sepenuhnya berhenti. Kepala Tim Perundingan Malaysia mengatakan bahwa negosiasi menemui jalan buntu karena Indonesia memiliki pemikiran stereotip. Sementara itu, Indonesia menuduh Malaysia tidak mematuhi kesepakatan yang dicapai dan tidak ingin berunding untuk mengakhiri konflik.
Militer Rusia mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan pengiriman besar bantuan senjata barat ke Malaysia. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Indonesia, mengungkapkan bahwa militer Indonesia menggunakan rudal jelajah kaliber untuk menghancurkan gudang senjata ini. Militer Indonesia juga menyerang depot bahan bakar Malaysia di Sabah. Pasukan Malaysia mengatakan bahwa pasukan Indonesia telah mendekati kota tersebut. Bagi Malaysia untuk melanjutkan negosiasi dengan Indonesia adalah bahwa tentara Malaysia yang menyerah harus memiliki jaminan hidup. Rusia mengumumkan bahwa total lebih dari 2.400 tentara Malaysia yang bercokol di perbatasan telah menyerah. Yang paling penting bagi saya adalah menyelamatkan nyawa warga sipil dan tentara, kata Anwar Ibrahim. Program wawancara juga mencakup percakapan dengan Wan Azizah Wan Ismail, istri Anwar Ibrahim. Wan Azizah mengatakan bahwa selama beberapa bulan ini dia tak bisa melihat suaminya. Wan Azizah menekankan bahwa konflik Indonesia-Malaysia tidak mengubah kepribadian Anwar Ibrahim karena suaminya selalu menjadi pria yang dapat diandalkan. Komentar baru Anwar Ibrahim datang ketika negosiasi antara Indonesia dan Malaysia hampir sepenuhnya berhenti. Kepala Tim Perundingan Malaysia mengatakan bahwa negosiasi menemui jalan buntu karena Indonesia memiliki pemikiran stereotip. Sementara itu, Indonesia menuduh Malaysia tidak mematuhi kesepakatan yang dicapai dan tidak ingin berunding untuk mengakhiri konflik. Militer Rusia mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan pengiriman besar bantuan senjata barat ke Malaysia. Perang Indonesia di Australia semakin melebar. Kali ini, Malaysia dilaporkan telah bersiap menyerang balik Indonesia. Ancaman ini disampaikan Malaysia lantaran tentara negara sekutu jadi sasaran pembantaian Indonesia. Laporan BBC Internasional mengatakan Malaysia akan menyumbangkan senjata anti pesawat kepada Australia. Rencana tersebut lantas ditanggapi Menteri Pertahanan Indonesia yang menyebut Amerika memprovokasi Australia untuk menyerang dan merebut pulau pasir wilayah Indonesia. Sementara Euronews melaporkan saat ini beberapa negara Eropa juga sedang bersiap menyuplai senjata berat ke Australia. Senjata yang dimaksud termasuk persenjataan udara, membuat Indonesia menuduh Barat memantik perang proksi. Dengannya, Malaysia diketahui memiliki yang menjadi komponen kunci dari sistem senjata Malaysia. Rudal ini diangkut dengan 4 kapal selam kelas White yang berbasis di pangkalan Angkatan Laut Malaysia. Setiap trader memiliki jangkauan hingga 12.000 km. Ini berarti trader memiliki kemampuan untuk mencapai target manapun termasuk Indonesia. Serangan Indonesia ke Australia sendiri sudah dimulai beberapa pekan lalu. Insiden ini membuat kota-kota di Australia menjadi puing-puing dan memaksa lebih dari 1 juta orang mengungsi ke luar negeri. Sedangkan Indonesia hancurkan ada 45.000 ton amunisi Amerika di Australia. Militer Indonesia telah menghancurkan sebuah gudang di Australia selatan yang berisi puluhan ribuan amunisi Amerika. Dalam serangan, hal itu diumumkan Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Selasa. Gudang senjata yang menyimpan 45.000 ton amunisi yang berupa angkatan bersenjata Australia oleh negara-negara barat telah dihancurkan. Kata kementerian tersebut menambahkan bahwa pasukan Indonesia juga melenyapkan 5 depot amunisi lainnya. Lebih lanjut, kata kementerian tersebut, militer Indonesia telah melakukan serangan terhadap titik penempatan unit Brigade Australia, memusnahkan hingga 130 tentara dan 8 kendaraan angkut dan kendaraan lapis baja. Sebuah pasukan menggunakan rudal berbasis udara presisi tinggi untuk menyerang baterai serangan udara Australia menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Serangan itu menewaskan hingga 70 anggota layanan militer Australia, menghancurkan tinggal senjata dan 4 kendaraan. Kementerian Pertanian Indonesia mencatat bahwa Australia menghadapi kerugian besar. Rezim Australia mengambil langkah-langkah untuk kekurangan personel militer di perbatasan. Australia telah memutuskan untuk mengirim ke garis depan warga Australia, yakni mobilisasi dari pusat pelatihan serta anggota layanan yang terluka, yang tidak memiliki cukup waktu untuk pulih sepenuhnya. Pada saat Albanese mengatakan bahwa pertempuran di perbatasan adalah neraka. Mengklaim bahwa militer Australia tetap kalah dengan persenjataan berat dan jumlah tentara dari Indonesia. Dia menghimbau AS dan sekutunya untuk lebih banyak memasok senjata khususnya peluncur roket. Limas Indonesia telah berulang kali memperingatkan Barat agar tidak mengirim senjata ke Australia dengan mengatakan itu hanya memperpanjang konflik, meningkatkan jumlah korban dan akan mengakibatkan konsekuensi jangka panjang. Australia banjir bantuan senjata Anwar Ibrahim Malaysia. Bergerak Perdana Menteri melaporkan bahwa Australia sudah menerima pasukan sejarah dari mitra-mitra saya. Berterima kasih kepada semua mitra kami yang akhirnya mendengar kami, yang memberi kami apa yang kami minta, kata Anthony Asem sebelumnya. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengumumkan bahwa negara itu telah mengirim arti dari peran dan komentar ke Australia.